Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tayyib. Hayyakunallah wa bayyakun. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Kaifa haluki anti Ustazah? Bi khair walhamdulillah. Hal antunna musta'iddah lidirasah? Musta'idah insyaallah. Tidak ya Mustaqidah Rabbi. Ustazah, insyaallah. Insyaallah. Baik akhwat, yassarallahu umurana. Kemarin terakhir pelajaran kita sampai di al-hiwar as-salis al-wahdatus tsaniyah. Sahih? Sahih Ustazah. Sahih. Oke. Nah, beda dirasa tanah. Kalau gitu kita mulai ya, akhwat. Majelis kita pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah, yang pertama sebelum kita belajar akhwat, perlu diperhatikan yakni perbaiki niat kita hanya karena Allah Ta'ala, ikhlas lillahi Ta'ala, kita udah mengorbankan waktu kita, udah mengorbankan tenaga dan pikiran kita, yakni hanya semata untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya akhwat. Tidak lain kita hanya mengharapkan ridhonya dan mengharapkan pahalanya serta mengangkat kejahilan yang ada di diri kita. Ya akhwati, baru setelah itu kita niatkan untuk target-target kita yang lain. Baik, semoga Allah mudahkan kita akhwat. Kemudian jangan lupa dipersiapkan peralatannya. Mungkin bagi yang sedang tidak lagi di depan layar atau sedang di luar, sedang berkegiatan tapi masih menyempatkan waktunya untuk ikut majelis ilmu di sini. Barakallahu fikunna akhwat. Semoga Allah mudahkan urusannya. Dan nanti semoga Allah bantu dalam memahami ilmunya gitu ya, akhwat. Insya Allah ya, orang yang seperti ini. Barakallahu fikunna. Dan buat kita akhwati yang sudah Allah kasih kesempatan buat ada waktu luang untuk bisa nuntut ilmu dengan fokus, maka konsentrasi dari sekarang gitu ya, akhwat, konsentrasi. Oke, kita mulai pelajaran kita Al-Hiwar As-Salis. Kemarin kita sudah mengartikan sampai habis. Sahih? Sahih Sahih. Ustazah. Sahih, berarti sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, akhwati. Kita buka dulu sesi tanya jawab tentang hiwar ketiga ini. Baik itu dari kaidah bahasa, atau dari segi makna, atau dari segi harokat. Silahkan akhwat, Ana kasih waktu 3 menit sebelum kita mulai praktek ya. Setelah ini nanti insya Allah kita akan praktek. Ahlan untuk talibah yang baru bergabung, boleh dibuka bukunya ya. Kita sekarang sudah memasuki Al-Hiwar As-Salif, yakni percakapan yang ketiga dari bab 2. Mungkin halamannya kalau sama, silakan dibuka halaman 32. Oke, akhwat?
Tidak ada pertanyaan, wadih semuanya? Wadih Ustazah. Wadih, Alhamdulillah, akhwat. Oke, kalau gitu kita praktek membaca ya. Hal antunna Nah, musta'iddah? musta'idah ya Ustazah. Naam, Musta'iddah. Baik. Ana musta'idah ya Ustazah. Masya Allah, Teh Lia musta'iddah. Akhwat yang lain gimana akhwat? Musta'iddah? Musta'idah Ustazah. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari Ukhti Anisa. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hadza adhanul fajri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal auladu sa sa sa'dun fil hammami yatawaddo wa aina sa'idun fil ghurfatun Bil ghurfa. ya Ti. fil ghurfati yaqra'ul Qur'an wa aina sa'idatun fil musalla tusalli ainal mi'tafu hadza huwal mi'tafu ya walidi wa ainan nadharatu hadhihin nadharatu ya Hadhihi. walidi Hadhihi. Ha- Ya, hiyanya tinggal ya. hadhihi hiyan nadharatu ya walidi Nanti. Hay- Lanjut. hayya bina ila hayya bina ilal masjidi hayya bina. Masya Allah. Mumtazah ya ukhti. Ahsanti. Baik. Talibah berikutnya. Barakallahu fiki ya ukhti Anisa. Talibah berikutnya. Tafadhali Tahliya. Syukran Ustazah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza adhanul fajri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainal wa auladu. Ainal awwal. Sya'dun. Ainal aulad. Naam. Sya'dun fil hammami yatawaddu'. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya walidi. Wa ainan nadharah? Hadihi hiyan nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Masya Syukran Allah. Ustaz. Mumtazah. Ahsanti barakallahu fik. Baik. Talibah berikutnya. Tafadhali ya ukhti Hairani. Baik, baik Ustazah. Mhm. Hadza azanul fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal auladu Mm-mm. sa'dun fi hammami yatawaddau Ada alif lamnya, jangan wa lupa ya. Sa'dun fil. fil Naam. fil hammami yatawaddau wa aina sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an Naam. Ahsanti. wa aina sa'idatun fil musalla tusolli ainal mi'tafu hadza huwal mi'tafu ya walidi wa ainan nazaratu hadhihi hiya nazaratu ya walidi hayya bina ilal masjidi hayya bina. Mumtazah, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fik. Baik.
Talibah berikutnya. Tafadhali ya ukhti Dina. Iya, Ustazah. Mm-mm. Nah, hada, hada, apa nih? Adnul, apa nih? Fajri. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aulad. Naam. Ainal aulad. Sa'dun fil Fil. hammami yatawaddo. Wa aina Sa'id. Wa aina Sa'id. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musolli tusolli. Fil musalla. Ainal tusolli. Iya. Ainal mi'taf? Hada huwal mi'taf. Ya walidi. Wa inna nazara hadihi hiya nazara hadihi hiya nazara ya walidi hayya bina ilal masjid wa sa'idun hiya bina Naam. Hayya bina wa Sa'id ini nama orang ya. hayya hayya bina. Naam. Ahsanti ya ukhti. Masya Allah barakallahu fiki. Sudah berikutnya. Tafadhali ya ukhti. Bentar, akhwat. Aduh. Ukhti. Hmm? Oh, intaha ya. Jadi, oh, ini ada dua perangkat ya, akhwati. Oke, sudah selesai ya. Anak kita tadi ada Ustazah, lagi. Naam? izin ke belakang ya. Mau Iya, ke air silakan. dulu. Tafadhali teh. Bentar. Naam. Oke, akhwat. Alhamdulillah, sudah selesai kita dari praktek membaca hiwar. Bacaan antuna, Masya Allah, sudah bagus. Ditingkatkan lagi, akhwat, supaya menjadi lebih baik lagi bacaannya ya. Barakallahu fikum. Oke, al-an nahnu nadakhul ilal mufrodat. Sekarang kita masuk ke bagian al-mufrodat ya. Halaman 33, silahkan dibuka bukunya halaman 33. Wow, Masya Allah ya, banyak ya akhwat mufrodatnya. Ada 4, 16 ya. Insya Allah. Ada 16 dan jumlah kita ada 4 orang. Ya, Ukti Hairani pakai dua perangkat ya. Ya, soalnya laptopnya nggak bisa keluar suara Ustazah. Jadi te- kalau dari HP saya nggak bisa lihat apa namanya kecil-kecil. Jadi Baik. HP-nya suara, ininya gambar laptopnya. Insya Allah, nggak apa-apa. Jadi wasilah berarti ya untuk mempermudahkan. Barakallahu fiik, nggak apa-apa, Ukti. Jadi kita totalnya ada 4 orang ya berarti. Ya, 4 orang. Pas ya, Khot. Berarti setiap tolibah membaca 4 gambar, kemudian artinya, beserta artinya. 4 gambar ya, Khoti. Oke, kita baca secara bergiliran ya. Tolibah yang pertama. Untuk 4 gambar pertama, silakan Ukhti Hairani. Masjid, Masjidun. masjidun. Musola, Artinya masjid? masjid, masjid. Iya, sahih. Musola, tempat sholat, ruang Betul. sholat. Sahih. Al-Quran, Al-Quran. Nah, Hayya bina, hayya ayo bina kita. sahih. Ahsanti barakallahu fiik. Mumtazah. Oke, lanjut ke al-mufradat berikutnya. Ini insya Allah sudah dicatat ya, akhwat. Anda mau takkid dulu. Untuk 4 gambar pertama sudah dicatat.
Udah dicatat Ustazah. Sudah ya. Ini juga kosakatanya diambil dari hiwar yang kemarin ya, Fat. Kalau Antuna sudah mencatat di hiwar yang kemarin, nggak apa-apa, nggak dicatat lagi sekarang. Lanjut ya, kalau gitu. 4 gambar berikutnya, tafadhali ya Ukhti Anisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhorotu kacamata. Tanwinkan ya, tidak ada alif lamnya, berarti kita tanwinkan. Nadhorotun, Nadhorotun kacamata. sahih. Mi'tofun jaket. Naam, Hurfatun 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 kamar 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 aja, betul. Atau ruangan gitu ya, sebuah ruangan. hurfatun kamar apa ruangan Ustazah? Iya, sahih. Ham ham hammamun Hammamun, kamar mandi. sahih. Ahsanti, barakallahu fiik. Oke, boleh catat dulu ya. Baik, lihat gambar berikutnya. Tafadholi ya Ukhti Dina. Ukhti Dina ada. Ukhti Oktaldina, tafadholi. Iya, Iya. 4 gambar yang ketiga ya. Ya tawaddo'u artinya adalah tempat wudhu bukan ya? bukan kata kerja. Bukan. Oh, kata kerja. Oh, wudhu. Kalau ya di sini untuk kata Iya, ganti siapa? Ya. iya. Ya, untuk kata ganti dia ya, dia. Ingat aja, kalau ya dia, kalau a ana, kalau ta Oh, anta gitu. Oke. Jadi setiap kata kerja, kalau kita dapat kata kerja nih, nah dilihat huruf iya. depannya ya. Jadi huruf depannya itu maksudnya untuk kata ganti atau pelakunya. Jadi dia Hmm. laki-laki sedang berwudu gitu. Boleh diulang? Dia laki-laki sedang berwudhu. Naam, ahsanti. Gambar berikutnya. Oh, ya, ikra. Dia laki-laki sedang membaca. Sahih. Yakra, ikra ya. Mm-mm. Yaqra'u. Yusolli. Dia laki-laki sedang sholat. Apa bahasa Arabnya? You? Yusol, Yusolli. Iya. yusolli, Yusolli. Sahih. yusolli sedang sholat. Mm. Umi sama Abi itu ya. Umun, Nah, umun dan Umun, abun. Umun. Mm-mm. Umun dan Abun. Umun artinya Umun ibu, abun. Abun bapak. Sahih. Kalau Umi, ibuku. Kalau Abi, ayahku. Gitu ya. Oh, Iya. kepunyaan Umi, Abi gitu ya. Kepunyaan Sahih. ayahku. Jadi kalau nggak ada ya kepunyaan, kayak gini aja bentukannya, maka harokatnya adalah dhammatain. Kalau ada alif lam baru dhammah gitu ya. Tamam. Astaga, Oke, syukran. ahsanti. Ahsanti ya ukhti barakallahu fiki. Baik. 4 gambar berikutnya. Tafadhali tahniah. Yang adan bukan, Iya, betul. Ustazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Adhanun, adan, al-fajru, al-fajri, al-fajru, betul. fajar, al-fajri, Ustazah. Al-fajru. Al-fajru, fajar, Mm. al-waladu, Auladun. anak, oh iya, auladun, Mm-mm. anak, Anak. A. Nah, ibnun, anak jamak. laki-laki. Ya, jamak ya. Oh, Anak-anak gitu. auladun, anak-anak. Sahih. Ibnun,
Ibnun anak laki-laki. Sahih. Ahsanti barakallahu fiik. Ibnun anak laki-laki. Kalau aulad anak-anak. Nah, mumtazah ya, Tahlia. Syukron Ustazah. Afwan. Baik, akhwat. Pada mufradat ini kosakata ya, akhwati. Jadi dia itu bentukannya per kata per kata. Karena dinamai di kitab ini sebagai al-mufradat atau kosakata gitu, akhwat. Kosakata. Jadi, ketika isim, isim itu apa, akhwat? Artinya. Isim itu apa? Kata Kata benda. benda bukan Ustazah. Sahih, sahih, ahsantun. Kata benda. Jadi, isim itu em, adalah nama kata, nama benda mati, terus nama kata di sini maksudnya akhwat nama kata itu maksudnya bisa nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati, semua nama itu masuknya ke isim ya. Karena ismun itu sendiri artinya adalah nama seperti percakapan kita di awal di bab 1, Mas Muka. Apa artinya Mas Muka, akhwat? Siapa Siapa namamu? namamu? Betul. Nah, ahsantun. Nah, siapa namamu? Dan ismun di situ artinya adalah Benda. Nama benda. Nama nah, manusia, nama iya, orang. iya betul. Nama, ismun situ artinya nama. Ya kan akhwat? Mas Muka, siapa namamu? Berarti ismun di situ maknanya adalah nama. Jadi, setiap isim, kita sekarang udah tahu ya isim itu seperti apa. Jadi, setiap isim pada dasarnya, kalau bentukannya sendiri-sendiri kayak gini akhwat, yakni perkata-perkata seperti sekarang, dalam bentukan kosakata, itu harokat akhirnya, dombatain ya, harokat akhirnya itu dhammatain. Kecuali kalau dia dimasuki oleh alif lam seperti Al-Qur'an, nah itu harokat akhirnya dhammah. Ya, akhwati, Al-Quran. iya, harokatnya dhammah jadi Al-Qur'anu, tidak Al-Qur'anun. Tanwin sama alif lam nggak bisa digabung ya, akhwati. Jadi pada dasarnya semua isim itu harokatnya, akhwati, dhammatain. Kalau bentukannya sendiri-sendiri seperti sekarang, seperti kosakata ini kan sendiri-sendiri ya masing-masing. Nah, beda lagi nanti kalau dia sudah masuk ke kalimat seperti hadza huwal mi'tafu ya walidi. Nah, di situ kan kata al-mi'taf sudah masuk ke dalam satu kalimat. Nah, kalau di situ akhwat, isimnya yang tadi berharokat dhammah atau dhammah tain sudah berubah menyesuaikan dengan posisi dia dalam kalimat tersebut. Gitu. Karena udah pakai posisi ya. Soalnya kan kalimat itu merupakan gabungan dari banyak kata, akhwat. Suatu kalimat bisa dikatakan sebagai kalimat apabila kata tersebut terdiri dari dua atau lebih. Artinya apa? Katanya itu udah berhimpun, udah banyak himpunan kata-kata. Jadi kalau udah banyak himpunan kata-kata seperti itu, akhwat, maka mereka itu punya posisi masing-masing dalam suatu kalimat. Nah, disitulah nanti harokat akhirnya bisa berubah-berubah. Kadang bisa menjadi Al-Qur'anah, kadang dia berubah menjadi Al-Qur'ani. Ya, itu ada penyebabnya dan menyesuaikan dengan posisi mereka masing-masing di kalimat tersebut gitu, akhwati. Tapi kalau bentukannya satu kata seperti ini, perkata seperti ini, nah itu dia kembali lagi ke asalnya. Asalnya apa? Setiap isim itu harokat akhirnya dhammatain, ya. Dhammatain, kalau ada alif lamnya berarti dhammah. Wadih. Wah, beh ya Ustazah. Oke, wadah alhamdulillah ya. Jadi sini semuanya harokatnya masjidun, mi'tafun, urfatun, hammamun. Untuk isim ya, akhwat, bukan kata kerja. Disclaimer untuk isim saja. Kalau untuk kata kerja juga domah. Tergantung kata kerjanya apa dulu ya. Soalnya kan kata kerja itu juga ada jenisnya. Oke, itu aja akhwat. Seperti umun dan abun juga. Dan lain-lain. Kalau dia bentukannya sendiri ya. Nanti kalau dalam kalimat, nah dilihat lagi nanti posisi dia sebagai apa. Tamam? Tamam Ustazah. Tamam. Nah, Baik. Ustazah eh, Apa? Kenapa, Ukti? ini yang tadi Haya Bina. Bina itu kita ya. Eh, Iya. bina ini satu kata atau berpisah bi dengan nanya, Ustazah. Sebenarnya. Sebenarnya berpisah. Dua kata.
Sebenarnya Baik. bisa dia ya, iya. B itu dia sama seperti V, dia huruf depan. Kata sambung. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya kata sambung atau kata depan gitu ya, akhwat, yang seperti huruf-huruf itu, yang mana Ya. hurufnya itu sedikit, terdiri dari dua huruf kadang satu kata, atau bahkan ada yang terdiri dari satu huruf aja satu kata. Contohnya apa? Wa. Wa ini satu Wah, kata ya. dah. Iya. Wa satu kata, tapi dia jumlahnya cuma satu huruf. Wa aja. Nah, itu dia yang disebut dengan huruf dalam bahasa Arab yang akhwati. Dia biasanya komponen terkecil dalam dalam susunan kata. Komponen kata yang paling kecil itu huruf. Karena jumlahnya yang sedikit, gitu akhwat. Dan bi salah satunya termasuk huruf jar, bi. Bina digabung. Nah, ini nahnu. Betul, nih. Barakallahu fiik. Ada lagi akhwat pertanyaan sebelum kita masuk ke tadrib atau latihan? Gak ada? Oke, kalau gitu kita Ya lanjut. Ustazah. Lanjut ya. Tadribun, latihan. Sil, apa artinya sil? Sambung. Sambung lah, sahih. Baina, Di Antara antara. naam. Al-kalimati, kata kata, wasuratil munasibah. dan Gam. gambar yang Al-munasibah, cocok. yang Yang cocok. cocok. Sesuai. Betul. Ahsantunna, Masya Allah, barakallahu fikunna. Ya, disambung ya antara gambar sama kata yang cocok. Oke, gambar pertama. Silahkan, Teh Lia. Tafadhali. Yaqra'u. Betul. Yaqra'u. Artinya apa? Dia sedang membaca Al-Quran. Sahih. Dia Yaqra- sedang membaca, maaf. Iya, Al-Qurannya nggak ada. Betul. Yaqra'u, Nggak dia ada. sedang membaca. Ahsanti. Barakallahu fiik. Gambar kedua. Tafadhali ya, Ukhti Hairani. Yatawaddau. Naam ya, Dia tawadhu. sedang berwudu. Sahih, dia sedang berwudu. Jamil, mumtazah. Gambar ketiga, tafadhali ya Ukhti Dina. Quran, Hmm? Ada alif lamnya Quran, tidak? Al-Quran, Betul. Ah, Al-Quran. Al-Quran. Mumtazah. Iya. Gambar keempat, tafadhali ya Ukhti Anisa. Nadzaratun. Kacamata. Nazratun, kacamata. Sahih, mumtazah ya Ukhti. Kemudian gambar kelima, tafadhali ya Ukhti Jelita. Masjid. Masjidun. Idun. Masjidun, masjid. Sahih. Gambar ke-6, tafadhali ya Tehnia. Hmm, Gurfatun. Ghurfatun. Jamil. Ma makna ghurfatun? Ruang tamu ya. Ruangan. Ruangan. Kamar. Sahih. Nah, Ruangan. ruangan atau kamar, betul. Sebuah ruangan ya. Kita nggak tahu, belum tahu ruangannya apa. Karena di sini juga bentuknya masih bertanwin ya. Kalau lafadznya bertanwin itu masih umum ya, akhwati. Kecuali kalau ada Ya. alif lam, maka lafadznya berubah menjadi khusus. Sebenarnya akhwat, alif lam itu punya makna. Maknanya apa? Itu. Makna alif lam itu gitu. Itu ini. Al-Quran jadi artinya Al-Quran itu. Al-Quran. Ustazah, Quran itu. Ya. Ustazah, tadi aku kira Gurfatul Julusi karena kan nggak ada. Ini gambarnya ruang tamu ya, gitu. Gambarnya iya. Seperti Ya, Ghurfatul Julus. Tapi yang dimaksudnya ghurfah di sini ya. Yang kata yang ya tersedia di Gurfa. sini adalah ghurfah. Mm-mm. Nggak apa-apa ya, akhwat. Jadi kita fokus aja ke yang dimaksud. Sesuai yang udah kita pelajari. Kadang gambar ini memang kadang buat kita ke distract, akhwat. Jadi
abaikan aja gambar ini ya. Maksudnya jadikan aja dia untuk wasilah, tapi jangan bergantung 100% ke gambar gitu ya, akhwat. Dan untuk penjelasan ma'rifah sama nakiroh, gini akhwati, isim, Ustazah, ya, ya, kenapa Teteh? Ustazah, suaranya putus-putus. Maaf, afwan. Oke, di perangkat akhwat yang lain juga Suaranya putus-putus, afwan. Afwan, suaranya putus-putus. Baik-baik saja Ustazah. Oh, sinyal Putus-putus saya Ustaz. berarti ya. Masya Allah, Ukti Hairani kayaknya dari kemarin-kemarin aman-aman ya. Dan Ukti sendiri yang aman, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Oke, akhwat yang lain juga gitu. Akhwat putus-putus, suaranya sekarang masih putus-putus. Mana Ustazah? Masih? Bagus, Ustazah sekarang. Enggak, sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Oke, Anda ulangi ya tadi. Eh, Kalau gambar itu kita jadiin sebagai wasilah aja ya buat bantu kita. Tapi kita jangan berpatokan 100% ke gambar. Nah, Karena kadang gambar ini juga buat kita ke distract gitu, akhwat. Jadi kita fokus aja dengan pelajaran yang sudah kita pelajari gitu ya. Kalau nah, di soal ini kan kita diminta untuk menyambung antara kata sama gambar gitu. Ya, dengan kata yang tersedia aja gitu ya. Akhwat memang walaupun gambar di sini, sepertinya kan gambarnya kayak ruang tamu ya, karena ada sofa, kursi, meja dan lain-lain gitu kan, akhwat. Ya barangkali ini mungkin ruangan apa gitu ya. Nah, jadi kata di sini kan masih mufrodat yang acak-acakan gitu, akhwati. Masih mufrodat atau hmm, kosakata yang mana maknanya itu masih umum gitu ya, bertanwin. Ghurfatun kan dia bertanwin. Sebenarnya gitu akhwat, isim yang bertanwin itu dia maknanya masih umum. Ruangan, sebuah ruangan. Tapi kita nggak tahu ruangan apa yang dimaksud gitu. Memang gambar sini ghurfatul julus eh, jawabannya lebih khusus ya, spesifik. Soalnya kan ruangan itu banyak ya. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang makan. Tapi kalau kita jawab ghurfatun aja itu sudah mencakup ruang tersebut gitu, sudah terwakili yang dimaksud oleh gambar gitu ya. Adapun gambar ini kan dia menunjukkan gambar secara khusus ya, secara spesifik. Kalau ruangan aja itu kan kalimatnya masih katanya masih umum, lafaznya masih umum. Dan pun kalau ruangan itu juga sudah mewakili ruangan-ruangan yang lain gitu ya. Tayyib. Dan sebenarnya akhwati, isim yang menggunakan alif lam seperti Al-Quran itu memiliki makna akhwat. Alif lam itu punya maknanya juga. Maknanya adalah itu. Jadi Al-Qur'anu Quran itu. Jadi katanya itu lebih khusus, sudah berubah menjadi khusus gitu akhwat. Itulah fungsi alif lam sebenarnya yang ada pada isim. Misal al-fajru. Al-fajru artinya waktu subuh itu gitu akhwat. Ini untuk bentuk isim ya, bentuk isim. Jadi ada yang beralif lam, ada yang bertanwin. Oke, wadih ya. Ahsanti barakallahu fiq untuk Teh Lia. Kemudian lanjut gambar terakhir. Di sini ada gambar jaket. Silahkan kepada Ukti Her eh Hairani, tafadholi. Mi'tofun. Mi'tafun, sahih. Maknaha madza? Jaket. Jaket. Mumtazah. Oke. Hunaka soal? Ada pertanyaan? Akhwat? Ustazah. Apa sih? Kalau iya, tidak ada, Ustazah. Gak, gak ada ya. Nah, Ustazah. Oke. Baik, kita lanjut ya, akhwat. Ke ini sebentar kita ambil aja materi ini sedikit ya. Untuk tadrib berikutnya, di halaman berikutnya ini kan ada latihan lagi. Halaman berapa ini? 34 ya. Tapi ini latihannya nggak kita kerjakan ya, akhwat. Nggak kita ambil. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan fahmul masmu'. Jadi, cara mengerjakannya itu Antuna nanti mendengarkan soal yang Anda bacakan. Jadi, soalnya itu didiktekan, akhwat. Soalnya nggak tertulis, soalnya itu didikte. Terus, sesuai dengan apa yang Antuna dengarkan, menjawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang Antuna dengarkan. Tapi teks itu biasanya disediakan di kitab khusus untuk asatidzah akhwat, khusus untuk guru, dan qadarullah PDF-nya itu nggak ada gitu akhwati. Jadi ini kita tidak mengambil ya.
Kalau untuk istima, fahmul masmu' namanya ya, ini latihan ini fahmul masmu', yakni kita latihan mendengarkan. Nah, itu nanti Antuna bisa mengganti latihan-latihan ini dengan evaluasi-evaluasi metode lain ya, akhwat. Metode lain tuh contohnya bisa Antuna tonton video rekaman, baik rekaman pelajaran kita atau rekaman video yang Ana kirimkan di grup itu akhwat, yang berdurasi singkat atau berdurasi pendek, itu kan buat praktek. Nah, di situ Antuna juga bisa jadikan sebagai evaluasi untuk maharah istima ya, untuk menggantikan latihan ini, latihan mendikte. Atau juga bisa Antuna kalau ada waktu ya, kalau ada waktu luang, bisa Antuna manfaatkan untuk mendengarkan konten-konten yang berbahasa Arab seperti podcast-podcast atau animasi-animasi film-film seperti film Bilal atau film Umar gitu akhwat, itu recommended ya karena berbahasa Arab. Nah, itu juga bisa melatih pendengaran kita gitu ya. Untuk dalam rangka menggantikan latihan yang nggak kita bahas di sini akhwat. Sebenarnya ini penting, cuman karena soalnya nggak ada jadi nggak dibahas gitu akhwati. Oke, jadi untuk ganti itu bisa kita pakai metode yang lain. Tamam? Tamam Tamam. Ustazah. Tamam. Semoga Allah mudahkan ya. Jadi ini latihan satu enggak. Kita skip. Latihan kedua juga masih sama seperti bagian Maharatul Istimah juga. Jadi ini kita skip aja. Baik, lanjut ke halaman 35. Ada mufrodatun idhafiyatun. Oke, silakan dibuka. Halaman 35. Oke, kelas. Boleh tuh Ustazah. Kelas. Oke, silakan dilihat bukunya, akhwat. Mufrodatun idhafiyatun al-ardu. Mufrodatun artinya kosakata. Idhafiyatun itu tambahan atau sandaran ya. Ini tambahan buat kita. Unzur wastami' wa'id. Oh, tiba-tiba angkanya udah 6 aja ya, akhwat. Berarti angka satunya udah dibahas di bab 1 barangkali ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Nggak apa-apa, nanti kalau ada waktu, kita balik lagi nanti ke bab 1 untuk membahas mufradat idhofiyah ya, akhwat, dan latihan-latihan yang tertinggal. Insya Allah setelah kita menyelesaikan atau mentuntaskan semua bab yang ada di kitab ini. Insya Allah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita langsung ke angka 6 aja ya, akhwati. Nah, di sini bisa Antuna lihat ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Serta gambar 5. Gambar pertama itu ada pulpen yang berjumlah 6. Begitu seterusnya sampai gambar terakhir ada pulpen yang totalnya itu 10 buah. Nah, dan ini bahasa Arabnya ya, akhwat. Ini biasa disebut dengan al-a'dad. Catat ya. Al-a'dad. Bilangan-bilangan. Al-a'dadu. Seperti ini ya, akhwati, tulisannya Ana tulis di pojok kiri atas. Artinya bilangan-bilangan. Jelas? Turil. Jelas Ustazah. Jelas. Oke. Unzur wastami' wa'id. Perhatikan dan simaklah dan ulangilah. Oke, akhwat, kita baca sama-sama ya. Hal antunna musta'iddah. Naam, ana musta'izah ya Ustazah. Barakallahu fiik. Akhwat yang lain musta'iddah. Baik, Ana Baik. mustaidah Ustazah. Masya Allah. Hai akhwat, kita mulai ya. Sittatun 6. Sittatun 6.
Sab'atun 7. Sab'atun 7. 7. Samaniyatun 8. Samaniyatun 8. 8. Tis'atun 9. Tis'atun 9. 9. Ashratun 10. Asyaratun 10. 10. Wadih? Wadih Ustazah. Insyaallah. Mungkin barangkali ada yang sudah pernah belajar tentang ini, akhwat. Mungkin ada yang sudah hafal dan mungkin bagi yang belum hafal bisa nanti dihafal ini ya. Sita, sab'ah, thamaniyah, tis'ah dan asyroh untuk bilangan. Atau apa bahasa Arabnya bilangan-bilangan tadi? Al Al-a'dadu. Dan Al-a'dad. Naam, al-a'dadu. Mumtazah. Oke, kita lanjut ke latihan ya. Kalau wadih, kita lanjut ke at-tadribul awal. Sil bainal adadi was suratil munasibah. Sil, sambungkan atau sambunglah baina antara al-adad. Nah, ini kosakata baru ya. Biasanya kan bainal kalimah ya. Nah, sekarang bainal adadi. Al-adad artinya bilangan. Kalau tadi al-a'dad itu jamaknya ya. Ini kata tunggalnya. Adadun a'dadu. Al-adad bilangan. Sambunglah antara bilangan wasurati al-munasibah dan gambar yang cocok. Oke, dihitung dulu ya akhwati gambarnya sebelum dijawab ya. Tamam? Tamam Ustazah. Oke, rokam wahid. Tafadhali ya ukhti Hairani. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Sab'atun. sab'atun, sahih. Sab'atun 7. Sab'atun 7. Tayyib, ahsanti ya ukhti. Rokam ithnain, nomor 2 atau gambar kedua, tafadhali ya Tehlia. Samaniyatun 8. Ahsanti. Sama niyatun 8. Jamil. Gambar ketiga, tafadhali ya ukhti Anisa. Asyaratun. 10. Ashratun, sahih, mumtazah. Naam, ashratun, 10. 9. Tayyib, rokam arba'ah, gambar keempat. Tafadhali ya ukhti Dina. Sitatun 6. Sittatun 6. Mumtazah. Dan gambar terakhir, tafadhali ya ukhti Jelita. Tis'atun. 9. Jamil. Tis'atun 9. Oke. Barakallahu fikunna. Tayyip lanjut ke at-tadribus tsani. Rattibil a'dad. Rattib artinya akhwati urutkanlah. Urutkanlah bilangan-bilangan berikut. Al-a'dad, bilangan-bilangan. Urutkanlah. Baik. Di sini ada dua kotak ya, maksudnya eh, kolom atas sama kolom bawah. Nah, jadi kolom atas ini akhwat itu ada al-a'dad juga, tapi masih berantakan urutannya. Ada 7, 9, 6, 10, dan 8. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari angka 6 atau sitatun. Jadi, silakan sambung angka tersebut akhwat setelah sitatun apa menggunakan bahasa Arab. Wadih as-soal? Wadih soalnya? Wadih Ustazah. Wadih. Oke. Yang pertama tadi Ukhti Hairani ya. Tafadhali ya Ukhti Hairani. Sab'atun. Mana Ukhti Hairani? Mute. Oh, urutkan. Iya, diurutkan dari angka 6. Sitatun.
Gimana urutannya? Sab'atun. Sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Tis'atun asyratun. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Tayyib. Intaha. Alhamdulillah sudah selesai dari latihan kedua. Akhwat, sekarang kita lanjut ke latihan ketiga. Asyir ilal adadil ladzi tasma'uhu. Ini juga ya, tidak dibahas. Asyir, tunjuklah ke adat yang kamu dengarkan. Hmm. Ini soal insya Allah soalnya gampang ya, Akhwat. Nggak apa, Anda buat aja ya. Tapi nggak bisa ya Anda melihat Antuna menunjuknya ke angka yang mana. Betul? Naam, naam. Heeh. Betul. Iya, gimana mau lihatnya ya? Oke, ini tidak. Kita skip aja. At-tadribur rabi' kulil adad al-musyar ilaih. Ini juga, akhwat. Sebutkan angka yang ditunjuk kepadanya. Oke, nggak apa-apa ini. Jadi, Ana yang nunjuk angkanya. Jadi, Antuna fokus ke layar. Terus sebutkan angka yang Ana tunjuk itu menggunakan bahasa Arab. Mustaidah? Mustahidah, Mustahil. Ustazah. Wadih. Yang pertama kita mulai dari Ukhti Jelita. Aina Ukhti Jelita? Aina Ustaz. Nah, oke, lihat ya. Sudah fokus ke layarnya? Ya Ustaz. Oke, lihat yang Ana tunjuk. Ini apa bahasa Arabnya? Tis'atun. Tis'atun. Sahih. Ahsanti. Taib. Nomor dua. Talibah kedua. Tafadhali ya Tehlia. Ini Sama niatun. Jamil sama Niatun. Sahih. Kemudian talibah ketiga. Tafadhali ya Ukhti Anisa. Sab'atun. Sahih, ahsanti. Sab'atun. Kemudian talibah keempat, tafadhali ya ukhti Hairani, Asyratun. asyratun. Naam. Barakallahu fiik. Dan talibah terakhir, tafadhali ya ukhti Dina. Tis'atun. La, la. Sab'atun. Yang mana kah? Yang ana Naam. tunjuk, yang ana tunjuk. 6 itu ya? Mm-mm. Naam. 6 sitatun. Sittatun. Ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah. Sudah selesai akhwati dari at-tadrib terakhir. Gak ada pertanyaan ya, Wadih? Wadih, Wadih. Ustazah. Baik, Ini kita Ustazah. lanjut ke... Tapi boleh bertanya Ustazah ya? Silahkan. Tafadhali. Ini Ustazah yang perintah-perintahnya ini kan yang kayak sil bainal adu, yang ini yang perintah-perintahnya. Itu bentuk-bentuk perubahannya ya. Kan al dadu, kalau di sini padahal yang lainnya nggak pakai doma ya, al dadu ini ya. Sil baina al dadu al atau apa sih ini Ustazah? Bainal adadi. Karena yang di bawah juga ada di sini ya. Kalau di bawah juga kuli, sebutkanlah. Ada tadi yang kuli. Kulil adada. Kulil adada itu kan maksudnya ada adadu, adadi, adada. Nah, itu berarti tergantung pencampuran dan posisinya gitu ya Ustazah. Iya, Tadi. betul. Betul. Ini di sini berkumpul ya, tiga-tiga harokatnya lengkap. Ada adadu. Adadunya mana? Adadi, adada, al-a'dadu yang pertama tadi kita bahas al-a'dadu sahih. Itu ya, karena tergantung posisi dia dalam kalimat. Nah, beda ya. Kalau dalam kalimat yang adadi ini yang kasroh, posisi dia sebagai isim majrur. Karena isim majrur itu apa? Akhwat, isim yang didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya siapa? Ila. Ila artinya apa, akhwati? Bila kepada. Ke. Ada. Ya, sahih. Ke ya. Ila itu
ke dan dia merupakan huruf jar. Nah, isim yang didahului oleh huruf jar di sini al-adad. Jadi al-adad harus kasroh karena itu kaidah bahasanya. Setiap isim yang dicatat ya akhwat, ini penting juga. Ini merupakan kaidah-kaidah dasar. Isim yang didahului oleh huruf jar, isim yang didahului oleh huruf jar, buka kurung, dicatat ya hurufnya. Fi, fi itu tulisannya seperti ini ya, akhwati, fa dan ya. Fi, buka kurung, fi, koma, ila, koma, bi, koma, min. Koma, min, bukan man ya, min. Tutup kurung. Isim apa namanya tadi Ustazah? Isim majrur. Isim majrur. Isim majrur. Nah, tadi isim yang didahului oleh huruf jar, buka kurung fi, ila, bi, dan min, tutup kurung, maka isim tersebut harokat akhirnya harus kasroh. Harus kasroh atau kasrotain. Maka isim tersebut harokat akhirnya haruslah kasroh atau kasrotain. Itu kaidah pertama. Kelas? Oke. Jelas Ustazah. Ini untuk adadi Nah, ya. Untuk adadi. Kaidah kedua, ada yang keluar ya, Teh Lia ya. Nah, barangkali jaringan ya. Terus kaidah yang kedua itu em, untuk harokat yang fathah. Kulil adada. Nah, adada di sini kenapa dia berharokat fathah? Oke, silakan dicatat ya, akhwat. Kaidah kedua, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. oh, Kaidah kedua ini maf'ulun bih. Buka kurung, objek, tutup kurung. Buka kurung objek, tutup kurung, terus titik dua. Isim maf'ulun bih adalah isim yang posisinya itu sebagai objek dalam sebuah kalimat. Isim yang posisinya adalah sebagai objek dalam suatu kalimat. Isim yang posisinya sebagai objek dalam suatu kalimat, maka harus berharokat fathah atau fathatain. Maka harus berharokat fathah atau fathatain. Ya, digarisbawahi ya, khot, objek. Apabila suatu isim, afwan bukan apabila ya, tadi ini pengertian dari maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang posisinya sebagai objek dalam suatu kalimat. Maka harokatnya itu harus fathah atau fathatain. Contohnya seperti kulil adada ini ya. Kul artinya adalah katakanlah. Kul. Kul katakanlah. Al-adad bilangan. Nah, jadi al-adad di sini menjadi objek, sebuah objek yang dikatakan. Sebuah objek yang dikatakan, maka harokatnya berubah yang awalnya dhammah menjadi fathah. Kenapa? Penyebabnya adalah karena status dia atau posisi dia sebagai objek dalam kalimat ini. Oke, itu sudah dicatat akhwati, ada yang ketinggalan mencatat nggak? sudah dicatat Ustazah. Sudah ya, Wadi.
Waduh. Fatih. Mm-mm. Jadi itu ya penyebabnya kenapa isimnya tiba-tiba kasroh. Terus kenapa di kalimat ini tiba-tiba jadi fathah. Oke. Wadah ya, Ukti Hairani. Fatih Ustazah. Barakallahu fiik. Ya, Akhwat, ada pertanyaan lain? Berarti tadi kalau dia berdiri sendiri, Mm-mm. al-adu, Mm-mm. berarti itu seperti yang pertama ya. Dia Iya. ditambahin alif lam. Makanya Mm-mm. dia dom. Betul. Nanti. Ya, mam Ustazah. Nah, mufradat idofiyah. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah, Akhwat, kita sudah selesai dari materi tambahan di bab kedua ini. Besok, insya Allah, di pertemuan berikutnya kita langsung lanjut ke bab tiga ya. Nah, Alhamdulillah, Akhwat, ini kita sudah selesai dari bab satu dan bab dua. Materinya terus bertambah dan ilmu antuna juga terus bertambah. Jadi, jangan lupa dimulajaah atau diulang-ulang materi yang sudah kita pelajari ya. Tamam, Akhwati. Tamam, Ustazah. Sama. Oke, akhwat, kalau tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah wadih, alhamdulillah kita tutup ya majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya akhwat, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna wa barakallahu fikun. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ayo akhwati dibaca doanya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan akhwat, qadarullah jaringannya ini ya. Oke, kita tutup ya akhwati karena sudah tidak ada tindakan lagi dan semuanya sudah wadih. Kita tutup majlis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo akhwati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna wa barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Khair. Amanillah. Amanillah semua. Assalamu. Kita fadlna akhwat.